Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seorang pengendara motor tewas ditabrak truk saat berhenti di lampu lalu lintas Simpang 4 Blabatu, Gianyar. Lima sumur air warga tercemar rembesan sampah di Desa Kusamba, Kelungkung. Polisi memastikan tidak ada mayat yang hilang dalam kasus pembongkaran makam di Bangli. Pengendara motor tewas ditabrak truk ketika menunggu lampu lalu lintas saat menyala merah di Simpang 4 Blabatu, Gianyar. Korban Gusti Ayi Nyoman Sudarmi yang berusia 54 tahun saat itu tengah berhenti di persimpangan lampu merah Blabatu bersama pengendara lainnya. Namun tiba-tiba truk dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor dari belakang. Sudarmi sempat dilarikan ke RSUD Sanjiwani, Gianyar, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di tubuhnya. Sedangkan 2 pengendara lainnya yang saat itu juga menunggu di lampu merah selamat, kendati juga mengalami luka-luka. Polisi saat ini masih meminta keterangan sopir truk Imade Sudarma yang menabrak korban. Ia mengaku tidak sadar saat kendaraan yang membawa es balok melaju dan menabrak pengendara motor di lampu merah. Es balok. Oh, es balok. Jadi awal kejadiannya yaitu 2 orang pengendara sepeda motor dalam kondisi berhenti di traffic light karena lampu merah sedang menyala. Kemudian dari arah belakang datang sebuah truk tanpa sempat mengurangi kecepatannya, melaju dan menabrak 2 pengendara sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia dan 1 korban luka-luka yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu. Untuk korban meninggal saat ini sedang dititipkan di Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar. Untuk tersangka sedang diamankan di Polres Gianyar untuk dimintai keterangan dan penanganan tindak lanjutnya. Hingga berita ini dibuat, keluarga tengah mengurus jasad korban. Polisi saat ini masih menahan pengemudi truk yang dalam musibah tersebut tidak mengalami luka-luka sedikit pun. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Meskipun hujan nggak ada ini. Warga Desa Kusamba, Kelungkung saat ini kesulitan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum, warga terpaksa membeli air mineral setiap hari. Penyebabnya 5 sumur milik warga di Desa Kusamba airnya berubah menjadi kekuning-kuningan. Warga tidak berani mengonsumsinya karena khawatir keracunan. Menurut warga, perubahan warna air terjadi akibat rembesan air sampah karena permukiman mereka hanya berjarak sekitar 5 meter dari tempat olah sampah setempat atau TOS. Saat musim hujan, kualitas air sumur semakin parah karena berkeruh. PDAM Kelungkung akhirnya membangun pipa sambungan gratis untuk 4 kepala keluarga terdampak dan 1 keluarga lagi belum mendapat bantuan. Untuk sementara warga hanya memanfaatkan air sumur untuk mandi dan mencuci pakaian. Oh, ini bersih Bu. Nanti yang ke ngombi. Oh, kentan. Awentan ke subak ke tanggin. Nggih. Tapi belum dapat Ibu. Berapa kakak yang baru dapat Bu? Waktu ini sebelahnya udah berapa? 4 misalnya. Yang di sana 1, 2, 3, 4. 4 ya. Saya belum dapat. Belum dapat Bu. Selama ini air untuk minum minta Bu. Minta sama ipar kan dia pulang minta dari sana pakai galon, habis lagi minta galon itu. Kalau air minum ini hanya untuk gini aja, mandi. Air untuk mandi aja Bu. Mandi. Kalau mandi nggak gatal Bu? Nggak gatal. Nggak gatal ya. Biasa aja. Cuma minum aja. Nggak berani Bu ya. Berani. 1 mingguan Bu. Bayar Bu? Nggak. Sama sekali nggak bayar. Nggak bayar. Dikasih gratis. Airnya, kondisi airnya seperti apa Bu? Bagus, bersih. Bagus, bersih. Nggak bau seperti sumur itu Bu? Nah. Ya. Berarti Ibu sekarang nggak lagi gini ya?
susah keluar nyari air. Gitu. Sumur yang terkena rembesan sampah rata-rata kedalamannya 5 hingga 10 meter. Sebaliknya, sumur yang dalamnya 20 meter lebih, kualitas airnya masih bersih. Warga meminta pemerintah memerhatikan pengelolaan sampah karena kemungkinan sampah di TOS akan mencemari sumur milik warga lainnya di daerah ini. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Sepanjang tahun 2025, jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Jembrana cenderung turun. Tentu ini kabar menggembirakan. Sejak bulan Maret hingga Mei tahun ini, jumlah kasus DBD tercatat jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah kasus demam berdarah denggi merupakan hasil kerja keras melakukan fogging yang terjadwal rutin di wilayah yang banyak merebak kasus DBD. Di samping pengasapan, Dinas Kesehatan Jembrana juga akan mengedukasi masyarakat agar menjaga lingkungan yang bersih serta rajin memberantas sarang nyamuk. Saya melihat mungkin masyarakat sekarang sudah mulai makin mengerti ya bagaimana penularan DBD ini, sehingga misalnya kita melihat sanitasi atau pengertian masyarakat tentang 3M ini semakin meningkat. Kemudian juga kita tahu bahwa daerah kita ini banyak saudara-saudara kita yang bekerja di luar kabupaten yang memang endemis ya, yang kasusnya tinggi. Begitu mereka merasa panas atau ada gejala sedikit, mereka sudah datang ke fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit. Ya. Dinas Kesehatan mencatat, kasus DBD sejak Januari 2025 berjumlah 24 kasus. Jumlah ini naik dibanding tahun lalu. Namun sejak Maret jumlah kasus DBD cenderung menurun drastis. Pada bulan Maret tercatat 14 kasus, namun di bulan Mei turun menjadi 9 kasus. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.